صلوا على محمد اللهم صل وسلم وبارك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah musawwiril khalqi wal arham ghafiriz dzunubi wal asam qabilit taubati wan nadam alladzi ja'ala ta'lim wa ta'allum min ahammi ta'alimil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina biha min jamil ahwali wal afati wal alam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ma'danul ulumi wal irfan. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala khairil anam habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anwariz zalam wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi yaumi risalatihi ila yaumil khitam. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa jami'i ahli baitihi ajma'in summa ila jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in bil amilin al mukhlisin wal musannifin wal mufassirin wa ibadil arba'atil mustahidin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin khususan lil musannif hadzal kitab al imam Alama Ahmad bin Husain Asyir Abi Suja Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazali Allah yafidhahum adzunuba wa yarhamu wa lidarajati ma fil jannah nafa'ana Allah bihima wa bi'ulumihima fid darain lana lahumma wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teratur muhtaramin yang saya muliakan, saya takdimi, para alim, para ulama, para ustadz, para hujaj, para tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Al-Bayyinah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, wabil khusus tentunya untuk DKM Masjid Al-Bayyinah beserta seluruh jajaran pengurusnya. Ada di sini ada Ustadz Untung, Ustadz Doni, dan para ustadz yang lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa takdim dan mahabbah saya. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, jamaah kuliah subuh Masjid Al-Bayyinah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita membahas yang terakhir, barangkali ini pembahasan tentang zakat yang terakhir. Nanti masih ada satu lagi pembahasan tentang zakat, tapi tentang siapa yang berhak menerima zakat. Nah itu. Tapi untuk pembahasan perhitungan zakatnya sendiri, ini insya Allah yang terakhir. Karena itulah ini agak panjang. Saya cantumin ada sampai 4 halaman ya. Ada beberapa zakat kekinian yang dalam kitab klasik itu tidak disebut dalam kitab-kitab fikih, karena ini pengembangan dari harta atau amwal dalam pengertian yang baru, potensi kekayaan yang baru. Jadi ini yang nanti 4, tapi intinya sama rata-rata, biarpun nanti ada perbedaan pendapat karena ini berdasarkan pengembangan ijtihad ulama modern, maka ada perbedaan. Terutama yang zakat investasi itu ada perbedaan. Ada yang mengkiaskannya dengan emas, ada yang mengkiaskannya dengan zuruk, zakat pertanian. Nah, itu. Tapi sebagian besar ulama rata-rata mengkiaskannya dengan emas. Nah, jadi 85 gram itu dengan harga emas yang sekarang. Jadi nisabnya rata-rata disamakan dengan itu. Jadi zakatnya rata-rata 2,5
Intinya apa perbedaan itu? Mantepnya kita aja, karena ini memang harta potensial yang ketetapan hukumnya masih diperselisihkan. Ya menurut kemantapan nanti kita mau ngambil yang lebih besar, artinya kita memakai nisab zuro, ya bagus kalau kita mau ngambil yang besar. Tapi kalau mau mengambil yang menurut kebanyakan ulama 2,5%, ya nggak apa-apa. Yang penting dalam keyakinan kita, dalam diri kita, dalam pengertian kita bahwa di dalam harta kita itu ada hak orang lain. Jangan sampai kita tidak mengeluarkannya. Jadi terserah itu nanti mengambil referensi yang mana, karena disebutkan ini dalam kitab klasik nggak ada, jadi banyak terjadi perbedaan pendapat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, sebelum kajian kita mulai, mari sama-sama kita baca Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini Allah kasih sehat, afiah, umur yang panjang, barokah, rezeki yang banyak berlimpah diberikan oleh Allah kita, putra-putri yang solih dan solihah. Kapan kita berpulang kepada Allah diberikan kita kematian yang husnul khatimah. Ala hadin ya wa ala kunatin syarifah fa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cuacanya mendukung tidur tentunya. Dingin banget. Dinginnya luar biasa kayaknya. Baik, kita masuk ke kajian kita, yaitu zakat tabungan, investasi, profesi, dan hadiah. Ini yang sering kita pakai nanti profesi ya, karena rata-rata yang kerja makanya zakat ini. Kalau dilihat dari fikih klasik ya nggak ada zakat profesi, Pak, karena zakat ya udah kita sebutkan semua kemarin 5 itu, ya kan? Hewan ternak, emas perak, perdagangan, ya kan, pertanian, tambang. Ya udah, sama rikas dah tambah 6 itu. Itu yang disebutkan dalam fikih-fikih klasik. Nggak ada tabungan, investasi, profesi, hadiah nggak ada. Tapi mengapa dicantumkan di sini oleh ulama-ulama modern meskipun itu masih dipersilakan? Karena itu potensial kekayaan yang besar, justru tabungan, investasi, profesi itu uang yang jelas-jelas besar. Makanya dinyatakan oleh para ulama biar apa? Karena menurut istiadat para ulama biar ada unsur keadilan di sana. Kalau yang pertanian saja ada zakatnya, ternak aja ada zakatnya, mengapa yang ini menghasilkan uang sedemikian besar kok malah tidak ada zakatnya? Nah, karena zaman kan dulu berbeda. Zaman ulama dulu kan belum ada kayak gini nih, tabungan, investasi. Tapi yang profesi ini sudah ada sejak zaman dulu. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, itu dikenakan zakatnya. Jadi pegawai negeri, kalau misalnya petugas-petugas negara, kalau sekarang ya ASN lah bahasanya, itu dikenakan zakatnya pada masa itu. Maka ini mengambil merujuk kepada keputusan khalifah itu. Juga berdasarkan penafsiran Ibnu Abbas, salah seorang sahabat Rasulullah yang ahli Al-Quran, seorang sahabat Rasulullah yang terhebat sepanjang zaman itu penafsir Al-Quran. Beliau menafsirkan juga itu perlu dizakati, penafsiran beliau berdasarkan ayat Al-Quran. Maka itulah yang menjadi rujukan. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita bahas terjemahnya, kan di kitabnya nggak ada, ini ada di kitab ini. Jadi yang tentang tabungan, yang dimaksud tabungan itu kita udah paham semua ya, simpanan yang kita simpan di bank, yang penarikannya itu tidak bisa ditarik dengan cek, lihat dan macam-macam yang hanya. Tapi sekarang mah modern ya, udah bisa ada ATM, enak kita tuh kemana-mana, kapanpun kita butuh bisa kita tarik, nggak ada nabung zaman dulu. Kalau kita nabung harus, kalau mau ngambil, keluar ngambil, masuk harus datang ke kantor pembukaan rekening zaman dulu. Kalau sekarang mah udah enak, di mana-mana ada. Tapi ya gitu, giliran enak ya gitu kan, administrasinya besar. Bank kita itu kan administrasinya besar kan, coba aja perhatikan. Bank kita itu administrasinya besar banget, 12.500. Belum ada kadang-kadang, mohon maaf, di luar itu kadang-kadang di luar administrasi yang itu ada
Coba kalau bapak duitnya kan banyak jadi nggak kelihatan. Tapi kalau coba bapak sering itu ngeprint dicek itu, ada aja 1.000, 2.000 itu duit kita ada yang berkurang. Nah itu kita bayangkan, itulah makanya kadang-kadang kalau ulama zaman dulu itu yang orang-orang sepuh kita itu, bank itu nggak boleh ya begitu itu. Kebanyakan 1.000 kalau misalkan 2.000 nggak ada duit, nggak jelas peruntukannya apa itu. Kalau kali nasabah jutaan orang berapa duit itu dia dapat, kan begitu hitungannya kan, 1.000 atau 2.000 kali jutaan orang, miliaran Pak diambil duit kita tuh tanpa keterangan yang jelas. Tapi itulah sistem perbankan kita, bukan sistemnya sebenarnya, itu kayaknya permainan itu ya, berapa namanya yang punya pejabat-pejabat itu, tapi itulah sistem kita. Jadi tabungan itu, karena uang tabungan dan deposito merupakan simpanan harta kekayaan yang berharga, maka menurut para ulama muasirin, mutaakhirin, maka wajib dikeluarkan zakatnya dengan dianalogikan dengan emas. Kalau emas kemarin sudah disebutkan kan, zakatnya emas itu 85 gram. Diingat-ingat, ini yang paling, karena zakat modern yang paling diingat-ingat ini emas 85 gram. Kalau harga emas sekarang kan tinggi berdasarkan harga saat ini, saat zakat dikeluarkan. Kalau sekarang harga emas misalkan 1 gram 1 juta, berarti nisab emas berarti 85 juta. Nah kalau karena emas itu perhitungannya al-haul setahun, maka ketika dalam setahun, di tahun terakhir misalkan kita punya perhitungan kita kan, kita sendiri yang tahu dari bulan apa mulai ketemu sampai akhir bulan apa ketemu setahun, kok harta kita ada satu nisab emas 85 juta misalkan, ya kita tabungan kita dikeluarkan zakatnya. Misalkan saldo terakhir pas sudah setahun menurut hitungan kita, kok harta kita misalkan ada 85 juta tabungan kita, atau kalau emasnya 1.500.000 berarti ya 100 juta lebih, kita ngeluarin 2,5%. Jadi itu yang tahu ini apa masing-masing kita, tabungan kita yang tahu kan kita. Jadi kalau udah dihitung sama kita, kalau udah setahun jatuh temponya udah setahun itu tabungan kita udah ini, itu kita kena 2,5%. Nah, itu dikiaskan, dianalogikan dengan dasarnya itu surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Jadi walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim. Jadi ancamannya karena ini berat, maka ini diwajibkan zakat. Terus yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Nafkahkanlah sebagian dari usahamu yang baik-baik. Ini kan termasuk tabungan simpanan, itu kan hasil kerja kita. Min thayyibati ma kasabtum, hasil bagian dari usaha kita, kerja kita, apapun bagian dari usaha kita, kerja kita, kekayaan kita, itu kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Min thayyibati ma kasabtum. Maka ini pakai banyak para ulama, karena ini firman Allah ini min thayyibati ma kasabtum bersifat umum. Apapun jenis usaha kita, pekerjaan kita yang menghasilkan kekayaan, itu dizakati. Min thayyibati ma kasabtum, pekerjaan apapun, usaha apapun, hasil usaha kita, pekerjaan kita yang baik, kita keluarkan zakatnya. Maka ini jadi perhitungannya, contohnya di bawah ini nih. Jadi ini di poin yang titik itu nisabnya disebutkan 85 gram emas, sudah 1 tahun, uang tabungan dikenakan zakat dengan jumlah saldo akhirnya. Sementara simpanan deposito dihitung. Kalau depositonya tahunan ya pas jatuh tempo setahun itu gampang dihitungannya. Bagaimana kalau depositonya itu 6 bulan? Ya dihitung, pokoknya ya memang kalau 6 bulan kan nggak kena, tapi tetap dihitung kan setahunnya nanti kena. Biarpun kalau seandainya deposito nggak kena, tapi kan pas sudah setahun kan dia hitungannya tetap kena juga. Jadi bukan karena depositonya, tapi zakatnya, tapi kena kekayaan yang tersimpan, simpanannya di bank. Itu kan bisa dihitung antara uang aslinya dengan yang didepositoin, karena akhir tahun kan udah bisa ketahuan. Jadi zakatnya sama 2,5%. Ini contohnya nih, perhitungan gampangnya. Pak Basuni nih punya tabungan di bank selama setahun, kemudian sisa saldo akhirnya berapa? 95 juta. Nah 95 juta kita hitung, kalau nisab emas misalkan harganya per gram itu 1 juta, maka nisab emas itu kan 85 juta, karena 95 juta berarti udah lebih dari 85 juta, berarti sudah nih
nisab, karena nisab emas itu kan 85 gram. Jadi 95 juta dikalikan 2,5%, maka zakatnya adalah 2.375.000. Sambil dihitung Pak, yang bawa HP, bawa kalkulator, siapa tahu salah. Tapi ini sekedar contoh ya, sekedar penggambaran aja. Kalau angka-angkanya salah ya dimaklum ya, nanti bisa dihitung sendiri. Tapi gambarannya gitu. Kalau kita punya tabungan yang tabungannya gendut-gendut ini ya Pak, yang tabungannya gendut nih Pak nih, ada zakatnya ya Pak. Kalau menurut ya yang gemuk-gemuk tabungannya ini nanti ya, ini bisa dipahami ya sampai sini ya tabungan ya. Ini waktunya kita percepat karena banyak pembahasan 4 halaman. Yang penting bisa dipahami, waktunya juga udah siang. Saya juga mau ke Cilegon ini Pak sebentar lagi. Terus yang kedua, kita masuk ke saham. Nah, ini yang suka main saham siapa nih? Kayaknya dari wajah-wajahnya pemain saham semua nih. Main saham apa ini? Main saham. Sekarang kan lagi zamannya saham Pak. Anak-anak muda aja sekarang pada investasi tuh, pada punya saham-saham itu. Kalau lihat di TikTok itu kan anak-anak muda ada bermainnya saham semua tuh. Duitnya kayaknya gampang banget ya. Duitnya gede-gede, jadi mainnya saham semua sekarang, zaman modern anak muda main. Karena itu yang paling cepat kaya. Kita kan kalau punya saham itu kan kayaknya sebenarnya kita lah pemilik perusahaan itu, tapi nggak usah kerja. Kita serahkan kepada manajemen perusahaan untuk bekerja. Kita bosnya beneran kalau pemilik saham itu. Maka kalau punya duit, kalau kelebihan Pak, punya duit banyak nggak apa-apa tuh main saham Pak, beli saham itu Pak, Indo yang ini aja yang prospektif ya tadi ya, Indomie gitu. Kita beli kan nggak habis-habis tuh saham Indomie, karena makanan sehari-hari. Saham apa gitu, Pak Haji Mahmud benar kebanyakan beli saham Pak. Iya, itu keuntungannya lebih cepat karena kan jangkauan usahanya istilahnya multinasional gitu kan, itu lebih cepat kalau punya duit. Dari saham ini kena zakat ya. Misalkan apa sih saham? Saham surat bukti kepemilikan atau bagian modal suatu perusahaan terbatas yang diperjualbelikan. Jadi kalau kita ini ya, kita nanti setiap tahun itu dapat dividennya, labanya kan, tinggal dihitung. Nah, ya seperti itu kalau kita punya saham. Kayaknya lebih bapak-bapak lebih paham semua nih kalau masalah saham nih. Kalau saya begitu ini Pak, nggak main saham, soalnya saya main buku aja saya. Jadi perhitungan saham bagaimana? Nah, taman nisabnya, nisab zakat saham dikiaskan dengan zakat perniagaan. Sama dengan perniagaan karena bagian dari perdagangan, tapi ya itu sama. Nisabnya sama dengan perniagaan. Kemarin urut tijarah sama dengan emas 85 gram emas, zakatnya sama Pak, 2,5%. Nah ini hitungannya gimana nih? Kayak ini nih contohnya, yang suka main saham. Pak Ahmad Rianto mempunyai 500.000 lembar saham. Gede juga nih sahamnya Pak Ahmad Rianto nih, 500. Tapi yang kemarin itu siapa namanya, yang muda itu, Ronald itu ya kan, kalau di TikTok kan namanya terkenal itu, beli saham BCA itu anak muda berapa itu, 16 juta ya, 16 juta saham ya, saham, lembar saham ya. Itu yang si Ronald itu yang masih muda itu, yang mainnya kripto itu. Anak-anak muda sekarang mainnya pada kripto Pak. Ya, kalau orang ini ya nggak boleh itu semua. Kalau orang-orang maksudnya, kalau menurut lama dulu nggak boleh gitu ya. Permainan itu jeli-jelian itu, namanya cermas ya. Jadi kalau punya saham perhitungannya begini. Misalkan Pak Ahmad Rianto nih di sini sebutkan 500 lembar saham PT Barokah Multifinance misalkan, ya, atau Indomie lah, Indomie Makmur itu apa itu, Boga Sejahtera atau apa itu. Bursa saham dengan harga nominal saham perusahaan tersebut, harganya di pasar modal itu 6.000 per lembar saham. Nah sekarang pada akhir tahun setelah dihitung-hitung ternyata dia dapat dividen keuntungan per lembar itu 300 perak. 300, tapi dapat beli sahamnya kan banyak, 300 perak. Makanya perhitungannya gimana? Maka perhitungan zakatnya pertama, lembar senilai sahamnya itu 500 lembar saham itu dikalikan harga per lembar.
saham, jadi 6.000, jadi totalnya menjadi 3 miliar, ya kan, 3 miliar. Terus dividennya kan tadi dia punya 500.000 lembar saham, kali keuntungannya dividennya itu di laporan terakhir setelah dia mendapatkan ini kan dibagikan itu 300 perak per lembar. Jadi ya kali 500.000 kali 300 perak, jadi 150 juta. Jadi dari modal nilai dia punya saham 3 miliar plus 150 juta, maka 3 miliar 150 juta dikeluarkan 2,5%, 78.750.000. Gede juga ya, ya karena duitnya banyak. 3 miliar lebih, gede juga zakatnya nih. Mas Arif segini mas, zakat Mas Arif loh. Mas Arif main saham. Iya, jadi perhitungannya sekitar segitu dah. Yang duitnya banyak nih ya. Udah pernah megang duit 3 miliar belum Pak? Ustaz Doni kayaknya ngitung mulu 3 miliar udah sering nih. Hitung doang. Kalau kita mah belum. Iya 3 miliar. Ustaz untung, wah Ustaz jangan megang duit gede-gede, bahaya. Bebas. Ustaz bebas. Iya. Jadi kalau saham begitu hitungannya ya Pak ya. Bisa dipahami ya. Enggak susah, ini enggak susah. Jadi lembar sahamnya berapa, harga per sahamnya berapa, nah, di total dividennya berapa, nah itu kan udah ketahuan totalnya berapa aset kita sama keuntungannya, terus dijakati 2,5%. Bisa dipahami ya. Sampai sini lanjut, ini udah siang. Ini yang sulit ini enggak nih nanti yang investasi nih. Investasi karena artinya cakupannya luas. Kayak kita misalkan harta kita sebenarnya yang kalau kita pakai secara pribadi itu enggak kena zakat. Misalkan mohon maaf, kita kaya nih, punya rumah di mana-mana. Ya kontrakan di mana-mana, punya kontrakan sampai 70 pintu misalkan. Kayak misalkan kita punya kontrakan di UI kan asetnya gede tuh Pak. Mahasiswa aja kali ya, kayak misalkan sekarang kalau saya taruh nih di Cilegon, anak saya sebagai contoh simpel ya, di Cilegon itu Pak, kan di kawasan industri kontrakan mahal banget Pak, apa namanya, satu bukan petak, kalau di sini kan petak lumayan ya, kamar mandi di dalam, ininya di dalam, jadi satu ruangan gitu aja tuh kecil, ya kosan lah, satu ruangan kecil kamar mandinya di depan itu 1 juta Pak. Nah itu kalau punya misalkan mohon maaf 30 pintu aja sebulan, ya kan, 1 juta kali 30 sudah 30 juta, kan gede banget itu investasi. Seandainya tidak ditempatin, misalkan kita punya rumah kayak tadi, punya rumah banyak, tapi tidak kita kembangkan, kita berdayakan, kita bisniskan, ya nggak kena zakat. Tapi ketika kita berdayakan, kita kembangkan, kita sewakan per tahun. Pak ini siapa namanya, mohon maaf lupa, Pak Deden kan punya villa misalkan, duitnya banyak kan, sewakan. Tapi kalau gitu kan perhitungannya per ini. Kalau ini kan misalkan mohon maaf, villa kita sewakan setahun, atau kita punya rumah nih, rumah kita banyak, daripada rusak, daripada ini kita kontrakan, kita sewakan ke orang per tahun misalkan 150 juta, karena rumahnya tingkat 2 lantai 150 juta. Sebenarnya kalau rumah itu kita sewakan, kita tempatin sendiri atau ditempatin saudara, bukan di ini, atau tempatin siapa yang tidak diuangkan, dinilaikan dengan seperti perdagangan, itu nggak kena zakat. Sama kita analogikan kemarin mobil nih, mobil kita kalau kita pakai sehari-hari untuk kerja untuk apa, nggak kena zakat. Tapi ketika kita berdayakan, kita kembangkan, kita investasikan, kita sewakan misalkan untuk nge-grab untuk apa, ya kena zakat karena menjadi usaha. Jadi kalau kita pakai sendiri itu hak kita, enggak kita kena zakat. Maka ini rumah misalkan investasi nih,
kayak gini nih, apa namanya, contoh nih yang investasi. Kalau investasi ini nih yang ini apa namanya, perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengkiaskannya dengan pertanian. Kalau pertanian zakatnya lebih besar, 5% sampai 10%. Tapi kalau kita kiaskan dengan emas dan perak, cuman 2,5 emas dengan 2,5%. Nah, tergantung kemantapan Bapak. Kalau Bapak orang baik, saya masa harta banyak ngeluarin zakat cuma 2,5%, saya mau yang 5%, 10%, nggak apa-apa, bagus. Tapi kalau iya, saya duit kebanyakan nih, duit kok banyak banget, pusing saya kebanyakan duit. Karena orang kaya kan duitnya begitu banyak, saya ngambil zakat yang tertinggi aja, saya kiaskan dengan apa namanya, zuro pertanian 5% sampai 10%, bagus, boleh, malah bagus. Tapi kalau kita ambil 2,5%, karena mayoritas ulama menggunakan ini Pak, yang 2,5%, jadi boleh. Jadi perhitungannya gini nih, kayak contohnya diinvestasikan. Pak Ahmad ini punya apa, rumah, punya properti lah, rumah atau apalah, daripada ini terus disewakan misalkan di sini sebutkan per tahun 150 juta, 150 juta untuk biaya listrik, perawatan dan pajak sebesar 20 juta. Maka yang harus dikeluarkan dihitung karena nisab emas itu tadi. Misalkan sekarang apa namanya 1 juta, berarti kalau 85 gram itu 85 juta per tahun. Sementara ini udah disewakan 150 juta, berarti kan sudah masuk nih nisab. Tapi kalau disewakannya kok misalkan cuman 70 juta atau 60 juta, sementara sekarang nisab emas itu per gramnya 1 juta atau 1.500.000, berarti belum masuk nih nisab, nggak kena zakat. Jadi yang perlu diinget-inget, nisab emas yang sekarang itu berapa patokannya ya. Nisab emas yang sekarang itu berapa? Kalau sekarang kan tinggi, tadi dengar ya, sampai 1.500.000 ya. Oh 2 juta malah, Masya Allah, berarti tinggi banget itu ya. 85 juta kali 2 berarti 170 juta ya. Iya ya, 170 juta sekarang. Berarti kalau disewakan cuman misalkan 100 juta per tahun, berarti nggak kena zakat karena belum mencapai nisab. Makanya yang kita perlu jadi patokan, nisab emas sekarang berapa, harus kita tahu di harga pasaran normal itu berapa, itu patokannya nisab emas. Jadi kalau kita mau ngitung aset kita, misalkan kontrakan kita kok setahun itu kita sewakan itu belum nyampe segitu, berarti nggak kena zakat. Maka yang harus dipahami nisab emasnya. Yang penting nisab emasnya, karena ini dianalogikan, dikiaskan dengan nisab emas. Kalau nisab emasnya 1 juta, 150 juta, ini sekedar contoh ya, sekedar angka biar kita paham ngitungnya. Berarti setahun udah masuk mencapai nisab. Kalau cuman 100 juta, karena ini disewakan 150 juta. Nah hitungannya gimana? Tidak dari 150 juta itu langsung kita zakatin 2,5%, tetapi dikurangin dulu biaya listrik, perawatan, bersihnya berapa. Dari 150 juta dikurangin untuk bayar pajak, bayar ini 130 juta misalkan, sisa bersihnya 130 juta. Nah itulah yang dizakati setelah dipotong pajak, dipotong biaya listrik, dipotong misalkan ada orang yang di situ jaga, ini dihitung, baru nanti di sisa bersihnya, netnya dikeluarin zakatnya 2,5%, bukan dari total itu ya, bukan dari total harga sewa ya, tapi setelah dikurangin pajak, dikurangin macam-macam, netnya baru dizakati 2,5%. Bisa dipahami ya? Bisa ya? Ada contohnya, itu kita yang terakhir aja udah masuk, ini udah terang. Terus yang terakhir ya, ini nih profesi. Karena sekarang kalau zaman profesi itu kan macam-macam. Kalau orang yang bertani aja zakat taninya kena, pertaniannya, yang apa namanya pedagang aja kena perdagangan. Misalkan masa profesi yang menghasilkan banyak duit, misalkan kayak pengacara, mahal kak pengacara tuh bayarannya? Mahal, masa nggak kena duitnya kan dari situ, masa nggak kena zakat? Kalau makanya ulama modern kan nggak adil kalau begitu, kalau nggak kena. Akuntan, mahal nggak akuntan? Mahal. Notaris, ya kan? Kalau kita ngurus-ngurus tanah itu penghasilannya gede gak?
Makanya menurut para ulama muasirin, profesi dokter gajinya gede nggak? Iya, itu profesi-profesi. ASN yang kecil aja, ASN gede apa kecil sih? Gede ya? Iya gede kan sekarang, apalagi yang DKI itu kan. Pak Haji Mahmud dulu kan gede Pak ya. Eselon berapa Pak Haji? Pak Haji. Iya, eselon. Iya kan? Makanya profesi kalau menurut ulama modern kena zakat. Kenapa? Karena itu menghasilkan kekayaan yang potensial gede. Misalkan masuk memaaf akuntan, notaris, pengacara, dokter, itu kan menghasilkan, ya kan, advokat, akuntan, dokter, karyawan, itu yang apalagi yang itu makanya itu gede, makanya dikeluarkan zakat. Nah, nisabnya ini juga tadi kita sampaikan terjadi perbedaan pendapat. Sebagian ulama menyatakan nisabnya disamakan dengan zuru pertanian karena sama-sama menghasilkan, sama-sama sebagai ladang kerjanya itu. Nah, kalau disamakan dengan zuru, otomatis zakatnya lebih besar, 5% sampai 10%. Tapi sebagian ulama yang lain, mayoritas kebanyakan dipakai di kita itu menggunakan disamakan dengan emas 85%. Nah, kalau misalkan hitung, kalau kita kerja itu karyawan, gaji kita dalam setahun kita total kok sudah mencapai nisab emas, berarti kita sudah kena wajib mengeluarkan zakat. Misalkan nisab emas sekarang, misalkan tadi kalau sekarang harganya 2 juta nih, karena kita kan apa-apa tergantung inflasi juga ya. Misalkan sekarang emas 2 juta, berarti 170 juta Mas Arif ya. Kalau gaji kita setahun, kalau dengan hitungan sekarang ya, kalau setahun totalnya dari setiap bulan untuk kita total kok setahun jumlahnya mencapai 170 juta, ya berarti kita mengeluarkan zakat. Nah, patokannya diingat, emas, nisabnya emas 85 gram per harga yang sekarang. Berarti ya, gaji menyesuaikan Pak dengan inflasi nggak Pak? Harga emas tinggi, gaji naik nggak Pak? Ya pokoknya itu nilai. Berarti sekarang kalau yang gajinya, berarti kalau sekarang memang emas 2 juta, berarti 2 juta kali 85 gram berarti 170 setahun. Kita gajinya total tiap bulan kan ketahuan tuh, dihitung. Misalkan gaji kita 9 juta, 9 juta kali 12 kan dalam setahun berapa itu 9 juta kali setahun. Oh, 8 juta belum nyampe berarti ya. Kalau 9 juta, kalau sekarang berarti ya, kalau dengan sekarang ya 9 juta itu belum kena. Kalau baru 108 gitu kan. Iya. Jadi tapi kan kalau sekarang kan kena semua perhitungannya kan udah. Makanya itu yang kadang bagian zakat itu yang itu harus pinter, harus jeli. Jangan gaji masih kecil dijakatin juga, karena itu sebenarnya nggak adil, itu asal atas nama zakat. Nah, kan harus diperkirakan dengan nilai yang sekarang. Apalagi kayak itu kan, kayak mohon maaf, pajak pula, zakat pula, ya kan, TNI Polri itu kadang PASN itu kan kadang banyak pemotongannya di situ tuh. Karena kasihan juga kalau terlalu banyak ini. Jadi harus mengacu kepada ini ya, tadi nisab emas itu yang perhitungan dalam konsep syariah gitu ya. Nggak tahu kalau pemerintah ini, saya nggak tahu ya, nggak ngomentari juga saya karena nggak begitu paham saya perhitungannya bagaimana. Tapi dalam konsep syariah seperti itu, mengacu kepada nisab daripada emas yang harga sekarang ya tadi. Berarti kalau 2 juta ya sekarang berarti 170 juta ya kan. Nah itu baru kena. Ini hitungannya begini nih, kayak ini Pak Agus Prasetyo nih dalam contoh 8,5 8.500.000, tapi ini saya kiaskan dengan nisab emas hanya 1 juta. Maka ketika 1 juta kan setahun 85 juta. Tapi karena beliau gajinya itu per bulan 85 juta, maka dia udah kena karena sudah masuk nisab persis. Tapi ini dengan asumsi
nisab emasnya cuman 1 gramnya cuman 1 juta. Tapi kalau 2 juta ya belum kena, gaji 8,5 belum kena, karena sekarang kan nisabnya emas tinggi. Jadi hitung-hitungannya seperti itu ya Pak ya. Jadi yang dihitung juga itu, ingat, yang bersihnya ya, setelah yang dijakati 2,5% telah dipotong itu macam-macam, itu ada iuran THT, ada iuran itu kan banyak, gaji kita itu kan banyak dipotong-potong begitu kalau gajian itu. Termasuk kayak, mohon maaf, istri saya biarpun swasta juga begitu, potongannya banyak. Ya tinggal gitu, tinggal yang bersih itu, yang biarpun totalnya yang diambil nilai kotornya, tapi pas pengeluaran zakatnya dikurangin itu potong-potongan itu. Jadi yang bersihnya itu baru dikeluarin zakatnya. Jadi 2,5%. Jadi ini aja ya. Terus yang terakhir zakat hadiah, ini yang kemarin sempat kita bahas, kita samakan rikas, dilihat tuh. Seperti yang kita sampaikan dulu. Jadi kalau hadiah itu karena hadiahnya, kalau hadiahnya door prize, memang kita nggak terkait dengan profesi kita, emang ya untung, maka disamakan dengan rikas kalau hadiahnya door prize. Misalkan kemarin kita sebutkan tahu-tahu dapat, kita punya rekening bank, dapat undian door prize mobil, ya kan, kemarin kita sampaikan kan nggak ada usaha apa-apa, kita mau rezeki nomplok aja. Nah itu kita samakan dengan rikas, perhitungannya begitu. Hadiah mobil itu dinilaikan dengan uang, dikurangi pajak PPA macam-macam, sisa nilainya itu berapa, baru itu yang kita keluarkan zakat. Misalkan harga mobilnya misalkan 235 juta misalkan, tapi bayar pajak-pajaknya mencapai berapa, misalkan 47 juta, ya dikurangi aja nilai itunya menjadi sekitar 188. Nah itu yang baru dikeluarkan zakatnya, karena gede zakat untuk hadiah itu. Nah 20%. Rikas sama dengan rikas, kita menemukan harta karun, nggak usah apa-apa, nyanggol, nggak taunya ketemu emas sebongkah vlog gitu, kita kena rikas seperti itu. Itu ya analoginya ya di situ. Tapi kalau yang terkait dengan bonus, terkait dengan kinerja kita, pekerjaan kita, memang target tercapai dikasih bonus karena terkait dengan profesi pekerjaan, itu bukan 20%, tapi cuman 2,5%. Oh kita sukses nih, kita target kita tercapai, sama perusahaan dikasih bonus 200 juta atau dikasih bonus mobil, tapi karena terkait dengan profesi kerja keras kita, macam-macam kita, itu kalau gitu bukan 20%, tetapi 2,5%. Jadi hadiah ini dibedakan, bonus dengan hadiah dibedakan. Kalau bonus terkait dengan kapasitas kita sebagai seorang pekerja atau terkait dengan profesi kita, kemampuan kita, usaha kita, itu 2,5%. Tapi kalau bonus yang full hadiah, rezeki nomplok, tadi kita bilang nggak ada terkait apa-apa, kita emang murni beruntung, murni mujur. Mujur bukan malang Pak, nasib kita malang, ini nasibnya mujur, ini nasibnya mujur, dapat ini beruntung. Nah itu 20%. Barangkali itu yang kita sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Ada yang tanyakan? Ya boleh sebelum kita tutup. Main tanah ini. Pak Deden monggo. Pak Deden dulu. Pak Deden dulu. Iya. Terkait ini pesangon. Iya. Kalau kita dapat pesangon, misalnya dapat pesangon 700 juta. Nah, itu kita bayarkan 2,5%. Iya, Tahun berikutnya uang itu masih ada di bank. Nah, kalau itu di bank terhitungnya tadi kayak tabungan Pak. Bertahun ya, bertahun tak. Sama aja, itu namanya yaknizun, mengumpulkan, menyimpan. Jadi bahasa Al-Qur'an kan yaknizun. Yaknizun itu menyimpan. Jadi apapun kekayaan kita yang kita simpan sebagai tabungan ataupun kita simpan sebagai itu kalau tersimpan itu kenapa? Nah, tapi makanya kalau untuk kebutuhan sehari-hari ya nggak kena. Kebutuhan sehari-hari, makanya kekayaan kita yang di bawah nisab itu sekarang kan misalkan 170 juta, itu kan gede emang. Jadi 2,5%. Tadi berapa? Sudah di 2,5% dari 170, ya itulah yang kita lakukan. Jadi kita menyimpan kekayaan, kalau berupa kekayaan berupa aset itu kenapa? Karena bahasa Al-Qur'annya yaknizun, artinya apapun yang kita perbendaharakan itu kena zakat gitu. Biar Kalau kita punya perdagangan ya. Ya. Kita misalnya 1 bulan itu 100 juta. Kita punya
keuntungan 10 juta. Mm-mm. Jadi yang penting 10 juta ya. Dihitung dulu Pak, kalau perdagangan itu urudut tijarah, nisabnya kan kemarin al-haul, ditotal dulu sampai akhir setahun. Usaha kita itu ditotal setahun. Kalau ditotal semua itu kok, nah, modal kita sama keuntungan itu mencapai, modal ini bukan modal yang awal, modal yang uang yang kita putar itu loh Pak, untuk usaha sama plus keuntungan. Komoditas yang kita putar itu, misalkan kemarin kan kita sebutkan tuh, kita usahanya furniture misalkan contohnya, makanya furniture yang masih sisa tuh dihitung sampai setahun itu, sama uang hasil jual beli itu kontannya berapa di total ya, karena namanya usaha kan nggak mungkin habis 100%, masih ada sisa. Nah itu dihitung Pak sama keuntungannya. Jadi semua modalnya itu berapa yang diputar dalam aset itu. Tapi yang kemarin misalkan yang untuk menunjang usaha itu, misalkan kayak mobil operasional, tempat usaha itu nggak, jangan dihitung. Hanya aset yang komoditas yang diusahakan, yang diperjualbelikan itu loh Pak, yang dihitung sama keuntungannya. Jadi tempat usaha, fasilitas untuk transportasi usaha itu untuk apa itu nggak kena, hanya murni komoditas perdagangannya itu yang dihitung, nilai aset komoditas perdagangan plus keuntungannya. Jadi bukan yang lain-lain, jadi yang itu yang dihitung setahun, totalnya berapa, udah nisab belum? Oh, kalau udah 2,5%, nggak besar sih kalau perdagangan macam-macam. Makanya ya itu, kalau emang duitnya banyak mau lari ke yang besar tadi pertanian 5% ya lebih bagus, monggo. Tapi kalau yang penting tadi saya tegaskan, jangan sampai kita itu tidak sadar bahwa, maka sebenarnya syariat zakat kan ini untuk mengingatkan kita bahwa di dalam harta kita itu ada hak orang lain. Itu aja intinya, itu syariat Islamnya itu. Maka hidup syariahnya di situ. Jangan sampai dalam Quran kan wa fi amwalihim hakun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta-harta mereka itu, harta-harta kita itu ada hak orang lain, hak peminta-minta dan hak orang-orang yang kurang beruntung. Itu intinya. Kita kaya sendiri nggak ingat tetangga yang miskin. Intinya itu aja. Mau zakat yang kita keluarkan berapa, mau mengambil yang minimal atau yang maksimal, terserah, itu tergantung apa kemantapan hati kita, keinginan hati kita. Tapi harus kena zakat minimal 2,5% itu. Barangkali itu Pak ya. Jelas Pak Deden ya. Pak Haji monggo. Saya ingin membandingkan antara saham dengan investasi. Iya. Kalau kita lihat kan saham juga investasi. Iya. Bikin kontrakan juga investasi. Iya. Kenapa kok perhitungannya bisa beda? Maksudnya? Maksudnya kalau saham modalnya dihitung sama-sama ditambah dengan keuntungan, baru dikalikan 2,5%, ya. Kenapa kalau yang kontrakan itu investasi juga, modalnya kok nggak dihitung, cuma keuntungannya saja itu yang dihitung. Oh. Kok bisa beda itu nih ya benar? Iya. Jadi kalau itu kan udah dipotong, makanya dihitung itu kan, kalau apa namanya kontrakan itu kan dipotong operasional. Ya kan, Aset. Asetnya, iya. Sama-sama hasilnya. Iya. Kenapa beda kalau yang saham itu modalnya 3 miliar itu? Dihitung. Itu baru dihitung. Pajak apa? Iya. Karena kalau kontrakan kok nggak dihitung modalnya? Iya. Kontrakan itu kan termasuk harga itu ya, membangunnya, bangunannya, ya bangunannya dihitung. Jadi kalau itu kan awalnya namanya rumah, aset yang berupa nggak bergerak itu nggak dihitung. Rumah apapun yang nggak bergerak itu nggak ada. Kita bangun sebanyak-banyaknya, kalau nggak kita tempati, nggak kita usahakan, itu nggak dihitung, karena namanya barang tidak bergerak, aset tidak bergerak. Tapi kalau saham itu kan bergerak, diperdagangkan, duit yang jadi dari modalnya itu udah muter dia. Makanya dalam zakat itu ada disebut dengan aset bergerak dan tidak bergerak. Kalau rumah itu aset bergerak nggak sebelum dia disewakan? Enggak kan. Tapi kalau saham sekali ditaruh di saham itu udah bergerak Pak. Nah itu. Dari awal kan bikin kontrakan. Yang diniatkan awalnya. Oh, bikin kontrakan. Oh iya, dibikin kontrakan. Ini
tadi saya sampaikan, makanya ini yang agak krusial di sini, ya kan? Makanya ada yang menyamakan tadi zakatnya harus besar juga ini. Tadi dihitung, makanya tadi ada disampaikan tadi dikiaskan dengan zuru, artinya karena zakatnya kalau investasi ini kan kecil nih, karena hanya dihitung dari keuntungan, hanya dikurangi operasional aja kan kecil. Nah, makanya itu kita sampaikan tadi, ada yang besar tergantung keyakinan kita, tapi ulama termasuk apa namanya, kalau nggak salah, tapi kalau majelis ulama itu Pak menyamakan ini dengan zuru, makanya investasi itu gede zakatnya. Tapi sebagian yang lain, makanya ini saya sampaikan dari awal kan, ini sesuatu yang baru, masih diperselisihkan, tapi ini menghasilkan dana yang besar, maka harus dizakati. Kalau nggak dizakati nggak adil. Cuman zakatnya ini dikiaskan, dianalogikan dengan apa? Ini yang masih diperselisihkan. Ada yang dikiaskan dengan tadi zuru, karena pertanian zakatnya gede kok, masa yang investasi ini zakatnya kecil gitu kan. Nah ini yang masih diperselisihkan. Tapi ya saya tegaskan tadi, yang penting kita mengeluarkan itu, karena memang dalam fikih klasik ya disebutkan ini, ya kan. Makanya disebutkan tadi dari awal, ya kalau ada unsur menurut justru saya duitnya banyak, kok saya zakat cuma 2,5%, yang lain ya itu tadi kan saya sampaikan, kita keluarkan yang agak gede 5-10%, karena ini memang zakat ini secara fikih klasik zaman dulu nggak ini, makanya menimbulkan perselisihan di antara para ulama tadi. Ada yang tapi rata-rata ya tadi mengkiaskannya dengan emas. Tapi kalau kita mau ngambil yang lebih tinggi, karena ini ya hartanya tadi kan dihitung, kalau yang saham itu enggak, udah dari awal masuk, sementara ini udah punya niat bikin kontrakan, kok dihitungnya apa namanya sewanya doang, keuntungannya doang hanya dipotong dengan harga apa namanya operasional, kan ini besar banget, nggak adil gitu kan. Nah kita iya yang saham dihitung dari awal ya, keuntungan saja. Kok ini dihitung ya, itu makanya jauh banget. Jadi ya itu makanya tadi saya sampaikan bagian dari itu. Ini saya mengambil ini referensi dari apa namanya Majelis Ulama Indonesia, dari kitab, begini perhitungannya. Karena ini termasuk sesuatu yang diperselisihkan, maka tergantung kita aja. Jadi kita mau ambil mantepnya di mana. Tapi secara perhitungannya begitu ya. Jadi secara perhitungannya begitu. Jadi boleh. Misalnya kalau koperasi kan, anggota koperasi kan ada dividen. Anggota koperasi. Kita kan tidak ada dividennya. Karena di dalam koperasi beraneka ragam tuh. Misalnya kalau kita anggota misal kita punya dananya 150 juta, dividennya besar. Nah itu yang kena zakat itu dividennya 150 juta. Modalnya misalkan tadi 150 juta. Kita kan bagi anggota kan iuran tuh. Iuran itu sampai 30 tahun, total udah 150 juta. Totalnya itu setelah 30 tahun ya. Kan ada dividen. Ya. Tiap tahun dividennya. Yang dijagati itu dividennya aja ya? Dividennya aja itu, 100 dividennya aja. Kalau tadi dulu per bulan itu bisa dihitung nggak Pak? Iurannya berapa? Iurannya tuh sekitar 350 gitu ya. 350.000. Nah itu yang susah ngitungnya kan, sampai berapa tahun baru kena sampai nisabnya itu. Jadi kalau yang awal-awal kan otomatis nggak kena itu, makanya harus kita hitung sendiri lagi itu sampai batas yang dia kena nisab itu di tahun yang keberapa itu. Nah itu. Misalnya sekarang si anggota itu sekarang uangnya itu dia sudah 150 juta. Iya. Sama dividen kan. Dividennya setiap tahun itu sekitar 13 sampai 20 juta. Yang mulai itu Pak, mulai 100 mulai dari 150 juta udah plus itu. Itu. Ya gitu. Jadi pas mulai itu, pas sudah 150 jutanya itu, yang awal ya enggak berarti. Kalau sebelum mencapai nisab ya enggak Pak. Jadi hitungannya setelah mencapai nisab. Jadi kalau iuran yang pertama tahun kan baru 330. Dividennya tahunnya kalau dapat nisab? Ya belum. Yang mulai besar udah setelah kena nisab itu Pak. Misalkan kalau sekarang nisab setelah modal kita menjadi 170 juta, aset kita di situ sudah 170 juta baru kena. Jadi yang awal-awal enggak, terus sama pas dividennya itu kan dihitung. Sebelumnya ya enggak, kan belum sampai nisab. Jadi berarti bisa
bisa diakalin nih Pak kalau gitu. Nah kan dari dulu kan begitu Pak, zakat itu bisa diakalin Pak, tergantung keinginan kita. Kayak kemarin nih bisa diakalin, depan ternak kan kemarin kita bilang mau sampai di shop kita jual biar nggak berzakat, bisa Pak. Tapi ya itu lagi-lagi ke hati kita Pak. Jadi boleh diakali, bisa Pak, zakat itu bisa diakali. Setiap mau nyampe di shop kita jual, nggak ada yang pentingnya kita jual, menghindari zakat, bisa Pak. Gak apa-apa itu Pak. Kan nggak boleh kata Nabi kemarin, nggak bagus. Secara hukum boleh Pak, secara hukum kewajiban kita gugur, tetapi secara etika dan ini dosa, nah ini kita yang tahu, masing-masing diri kita, niat kita yang tahu. Tapi secara hukum formal syariat gugur Pak, nggak kena zakat Bapak kalau sebelum nisab dijual, sebelum haul, misalkan punya ini sebelum haul, aduh mau setahun nih saya jual, pas bulan ke-10 saya jual biar nggak, setuju aja menghindari zakat, ya emang nggak kena zakat Bapak. Cuman kan Allah Maha tahu Pak. Itu aja dah, tergantung hati kita. Iya, tergantung kita. Jadi kalau kita mau mengakali, semua itu bisa diakali Pak. jadi bisa. Jadi itu intinya, tergantung kepada ini hati kita. Jadi ya. Kan saya bilang tadi masih ada sedikit perbedaan. Iya, iya, Jadi biasanya ini hukumnya kalau zakatnya wajib, perbedaannya di masalah persentasinya. Iya, kalau zakatnya tetap wajib, presentasinya aja kita membayarkan berapa itu yang masih diperdebatkan. Bukan masalah hukumnya, kalau hukumnya wajib. Masalah presentasinya itu loh yang diperdebatkan, ada menganalogikan dengan ini, ada dengan itu. Tergantung, makanya saya sampaikan tergantung kita maunya yang mana nih. Tapi harus bayar wajibnya. Nah, hanya mau kita milih yang gede presentasinya atau kecil, itulah maksudnya ini kita. Ini ngitungin orang aja. Kalau di keluarga gimana? Misalkan suami istri ini profesi ya. Digabung atau perorangan, ya. Perorangan, nggak digabung, ya. Karena profesi, jadi perorangan, ya. Cukup ya? Cukup. Kita tutup ya Pak ya. Udah siang juga, talim kita udah jam 6 persis, udah terang banget. Kemarin kita tutup talim kita dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada kekurangan, ada kata-kata yang kurang berkenan. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.